Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan penjelasan singkat tentang proses berpikir dari design thinking, yang mana design thinking sendiri adalah sebuah metode yang sering digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Namun pada kali ini kita akan lebih berfokus kepada ranah UX, dan UX ini kita ambil dari software Photoshop, teman-teman. Dengan beranggotakan dua orang, yaitu saya Muhammad Aziz Arsad Diansyah dengan NIM 22424060 dari DKV 24A, dan teman saya Muhammad Noval Rozan Al-Hakim dengan NIM 22424054 dari DKV 24A juga. Dan matkul ini diampu oleh Bu Atika Dwi Wiji Utami MPD M-Medcom. Bagaimana kelanjutannya? Oke, mari kita lanjut. Oke, next ada daftar isi. Untuk daftar isi yang pertama kita punya pendahuluan. Pendahuluan itu meliputi latar belakang, pemilihan aplikasi, lalu profil aplikasi, kemudian tujuan aplikasi. Yang kedua ada empathize. Yang pertama dari empathize itu ada UX audit. Yang kedua ada empathy map. Yang ketiga ada pain point. Dan yang keempat ada user journey map. Lalu yang ketiga ada pula itu define. Dan di dalam define itu ada problem statement, POV, dan HMW atau singkatan dari How Might We. Lalu ada lagi itu yang keempat, yaitu kesimpulan dan refleksi. Lalu yang kelima profil anggota. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah daftar pustaka. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang pemilihan aplikasi. Photoshop merupakan sebuah software editing yang memiliki berbagai fitur dan pilihan untuk menunjang produktivitas seorang desainer grafis. Akan tetapi, dengan berbagai fitur yang dipilihan tersebut, terdapat sebuah kekompleksitasan yang tidak dapat dipahami hanya dengan 1 hingga 2 jam saja. Namun diperlukan jam terbang yang tinggi jika ingin memahami dan mahir mengoperasikan Photoshop. Oleh karena itu, bukankah menjadikan Photoshop yang sekarang memiliki fitur alternatif yang dapat menjangkau lebih banyak kalangan akan menjadi hal bagus? Membuat Photoshop yang memiliki fitur alternatif diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kalangan yang baru mulai menggunakan Photoshop. Di sela para pengguna menggunakan Photoshop versi alternatif, para pengguna itu pun secara tidak langsung telah mempelajari Photoshop yang asli, sehingga seiring bertambahnya jam terbang mereka, maka kelak di masa depan mereka dapat menggunakan Photoshop dengan versi asli yang bukan alternatif, yang lebih kompleks dan lebih beragam fiturnya. Lalu ada profil aplikasi. Adobe Photoshop adalah sebuah perangkat lunak pengolah gambar berbasis raster, bitmap, yang digunakan untuk dapat mengedit foto, membuat desain grafis, dan memanipulasi gambar secara profesional. Photoshop merupakan salah satu aplikasi paling populer di industri kreatif, mulai dari fotografi, desain grafis, periklanan, ilustrasi, hingga desain web. Lalu ada tujuan proyek. Tujuan dari pembuatan Photoshop versi alternatif ini adalah untuk memberikan keringanan untuk para pengguna yang relatif baru dan masih asing dengan Photoshop. Versi alternatif diharapkan dapat menjadi tempat adaptasi bagi para pengguna baru supaya terbiasa dengan layout Photoshop walaupun pada versi alternatifnya, dan pada akhirnya terbiasa dan siap untuk menggunakan Photoshop versi asli. Yes. Yang kedua ada empathize. Dari empathize itu yang pertama ada UX audit. UX audit merupakan suatu tahapan di mana kita sebagai desainer memahami kondisi dari software yang akan diteliti secara objektif, mulai dari tampilan interface, fungsionalitas, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya UX audit ini adalah supaya desainer tidak bingung saat mewawancarai pengguna. Kemudian yang kedua ada empathy map. Empathy map merupakan suatu tahapan di mana kita sebagai desainer mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai apa yang dirasakan oleh pengguna software terkait dan tidak melibatkan pendapat pribadi. Kemudian yang ketiga adalah pain point. Pain point adalah hambatan atau masalah yang dialami oleh target pengguna. Kemudian yang keempat yaitu user journey map. User journey merupakan sebuah alur atau perjalanan lengkap seorang pengguna ketika sedang mengoperasikan software terkait. Setelah itu, untuk tahap ketiga ada tahap define. Dalam tahap define, ada yang namanya problem statement. Problem statement merupakan pernyataan masalah dari sebuah inti permasalahan dari pengguna yang ingin diselesaikan.
Lalu ada POV atau Point of View. POV ini merupakan sebuah sudut pandang yang merumuskan kebutuhan user untuk membantu desainer dalam memahami masalah yang benar-benar harus diselesaikan. Jadi dipilah gitu teman-teman masalahnya. Kemudian ada HMW atau How Might We, merupakan sebuah teknik yang merumuskan sebuah pertanyaan untuk mengubah masalah menjadi peluang solusi untuk kendala yang dialami oleh pengguna. Jadi ketika ada sebuah masalah, lalu kita menggunakan rumus ini untuk mencari solusi dari masalah tadi. Yang keempat ada IDEA. Yang pertama yaitu persona map. Persona map merupakan sebuah representasi visual dari tipe pengguna utama berdasarkan riset, wawancara, observasi, atau survei. Kemudian ada user flow. User flow adalah gambaran alur langkah pengguna saat berinteraksi dengan sistem atau aplikasi dari awal hingga mencapai tujuan tertentu, atau biasa disebutnya namanya flowchart. Kemudian ada wireframe. Wireframe adalah rancangan kerangka awal tampilan antarmuka atau UI dari sebuah aplikasi atau website yang menunjukkan struktur, tata letak, dan fungsi dasar halaman tanpa elemen visual seperti warna, font, atau gambar akhir. Lalu untuk bagian yang kelima yakni kesimpulan dan refleksi. Penelitian mengenai UX Photoshop ini merupakan pengalaman baru bagi kami, dan jujur masih sangat asing di telinga perihal berbagai macam istilah yang ada di dalamnya. Namun, pengalaman baru ini juga membuat kami menyadari bagaimana memahami perasaan seorang pengguna dari suatu software yang memiliki masalah yang membuat mereka cenderung tidak nyaman ketika mengoperasikan software tersebut. Setelah mengetahui kendala yang dialami oleh para pengguna di Photoshop, versi alternatif ini dapat menjawab keresahan para pengguna untuk pengalaman yang lebih baik. Setelah melakukan beberapa proses kreatif seperti wawancara, survei, dan lain sebagainya, hal ini memiliki potensi untuk berkembang sebagai bantuan bagi para pengguna untuk menjawab keresahan mereka terkait dengan entah itu ketidakefektifan suatu menu, alur penggunaan yang terlalu bertele-tele, dan lain sebagainya. Saya Muhammad Aziz Taufiq Aldiansyah pamit undur diri. Dan saya Muhammad Novel Rozana Hakim juga pamit untuk undur diri. Dan saya Sekian Muhammad yang Novel dapat Rozana kami Hakim sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. juga Assalamualaikum pamit untuk warahmatullahi undur diri. wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, jangan keliru Ji.